Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky Wibowo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus kedua mengenai teknologi cloning dan rekayasa genetik yang ditinjau dari perspektif filsafat ilmu. Kasus ini menarik karena memperlihatkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya menghasilkan manfaat besar bagi manusia, akan tetapi juga memunculkan persoalan etika, moral, dan juga agama. Dalam kasus ini, sekelompok ilmuwan berhasil menciptakan teknologi cloning dan juga rekayasa genetik yang memungkinkan penciptaan makhluk hidup dan karakteristik tertentu. Penemuan kasus tersebut dianggap sebagai kemajuan besar dalam bidang bioteknologi. Mengapa dikatakan sebagai kemajuan? Karena memiliki potensi untuk membantu pengobatan penyakit genetik dan juga meningkatkan kualitas pertanian serta melindungi spesies yang terancam punah. Namun, di sisi lain muncul perdebatan dari masyarakat dan juga tokoh agama mengenai batas-batas penggunaan teknologi tersebut. Nah, jika dianalisis menggunakan pendekatan filsafat ilmu, terdapat 3 aspek utama yang dapat digunakan. Yang pertama adalah aspek epistemologi. Yang kedua, aspek ontologi, dan yang ketiga adalah aspek aksiologi. Pertama, dari aspek epistemologi. Filsafat ilmu membantu kita memahami bagaimana suatu pengetahuan ilmiah diperoleh dan juga dibuktikan kebenarannya. Teknologi cloning dan rekayasa genetik lahir melalui penelitian ilmiah yang menggunakan metode eksperimen, observasi, pengumpulan data, dan pengujian laboratorium secara sistematis. Artinya, pengetahuan tersebut memiliki dasar ilmiah yang dapat diuji dan juga diverifikasi. Dalam konteks ini, filsafat ilmu menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus berkembang berdasarkan metode yang rasional, objektif, dan terbuka terhadap kritik maupun evaluasi. Yang kedua, dari aspek ontologi. Filsafat ilmu membahas hakikat atau esensi dari objek yang diteliti. Dalam kasus ini, pertanyaan ontologis muncul mengenai hakikat kehidupan manusia dan juga makhluk hidup. Apakah manusia memiliki hak untuk menciptakan atau memodifikasi kehidupan? Apakah rekayasa genetika mengubah kodrat manusia atau makhluk hidup? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ilmu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga menyentuh makna keberadaan manusia dan kehidupan itu sendiri. Nah, yang ketiga yakni dari aspek aksiologi. Filsafat ilmu menilai manfaat serta dampak etis dari penggunaan ilmu pengetahuan. Teknologi cloning dan juga rekayasa genetik dapat memberikan manfaat besar, seperti menyembuhkan penyakit keturunan, membantu produksi pangan, dan juga menjaga kelestarian spesies langka. Akan tetapi, jika digunakan tanpa pengawasan moral, teknologi ini dapat menimbulkan penyalahgunaan, ketidakadilan sosial, bahkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus disertai dengan tanggung jawab moral agar tidak merugikan manusia dan juga lingkungan. Filsafat ilmu juga membantu menilai implikasi etis dari penemuan ini dengan cara mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan juga risiko. Ilmu pengetahuan pada dasarnya bersifat netral, tetapi penggunaannya ditentukan oleh manusia. Karena itu, etika menjadi pedoman penting agar teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, bukan demi kepentingan tertentu yang juga merugikan masyarakat. Nah, selain itu, perspektif agama juga perlu diintegrasikan ke dalam diskusi ilmiah ini. Nah, karena agama dapat memberikan nilai moral dan juga pedoman etis dalam menentukan batas penggunaan teknologi. Karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu secara berpola pikir kita itu, dalam akal kita itu ada batas-batas tertentunya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan tindakan sosial. Nah, integrasi tersebut dapat dilakukan melalui dialog antara ilmuwan, tokoh agama, pemerintah, dan juga masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, perkembangan ilmu pengetahuan dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan juga keyakinan masyarakat. Sebagai contoh,
para ilmuwan dapat melibatkan ahli etika dan juga pemuka agama dalam penyusunan regulasi penelitian bioteknologi. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek ilmiah, tetapi juga aspek moral, sosial, dan juga spiritual. Nah, kesimpulan dari kasus ini adalah filsafat ilmu memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami dampak ilmu pengetahuan secara lebih mendalam. Dalam kasus cloning dan rekayasa genetik, filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab etis dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan juga nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan yang bijaksana, ilmu pengetahuan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa menghilangkan nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.